Apakah kamu mencintai Tuhan hanya ketika kamu menginginkannya, atau kamu tetap mengasihinya bahkan ketika itu sulit? Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God. Every day, amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Senin kami. Izinkan saya memulai dengan sebuah kisah tentang seorang Filipina yang menunjukkan kepada kita bahwa kasih bukan hanya tentang perasaan. Kasih adalah tentang melakukan apa yang benar. Kita mengenal Kardinal Sin. Pada tahun 1986 Filipina mengalami ketegangan dan tidak pasti, ada perpecahan politik, ketakutan, dan keresahan. Pada suatu titik, sekelompok tentara memisahkan diri dari pemerintah dan berada dalam bahaya. Kekerasan bisa saja meledak kapan saja. Dan pada saat yang genting itu, Kardinal Sin berbicara melalui Radio Veritas dan membuat seruan yang berani. Ia mengajak orang-orang untuk tidak berperang, tidak mengangkat senjata, tetapi untuk bersatu secara damai. Ia meminta masyarakat biasa, keluarga, religius, umat awam, untuk datang ke Epifanio de los Santos Avenue, yang dikenal sebagai EDSA, untuk berdiri, berdoa, dan melindungi para tentara itu dengan kehadiran mereka. Dan ribuan orang menanggapi. Orang-orang membawa bahan makanan, membawa makanan. Mereka berdiri di depan tank, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan iman. Beberapa bahkan tidak tahu apakah mereka akan pulang dengan selamat hari itu, tetapi mereka tetap datang. Apa yang bisa berubah menjadi kekerasan, justru menjadi gerakan damai. Dan panggilan Kardinal Sin bukan berdasarkan emosi, melainkan keyakinan. Melakukan apa yang benar, percaya kepada Tuhan, memilih kasih bahkan ketika sulit. Dan itu membawa kita pada Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Yohanes bab 14 ayat 21, Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Pada awalnya mungkin terdengar mengejutkan, karena ketika kita berpikir tentang kasih, kita membayangkan perasaan hangat, emosi, dan afeksi. Tetapi Yesus mendefinisikan kasih secara berbeda. Kasih adalah ketaatan. Kasih adalah memilih kehendak Tuhan bahkan ketika itu tidak mudah. Bahkan ketika kita tidak menyukainya. Karena ada dua jenis kasih. Kasih yang terasa menyenangkan dan kasih yang setia. Perasaan itu indah, bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi perasaan datang dan pergi. Kasih sejati, seperti yang Yesus maksudkan, lebih dalam, itu adalah sebuah keputusan. Itu adalah memilih yang baik bahkan ketika sulit. Dan disinilah menjadi pribadi bagi kita. Ada saat-saat dalam hidup kita, ketika kita tidak ingin berdoa, tidak ingin mengampuni, tidak ingin melakukan yang benar. Tetapi justru di saat-saat itulah kasih sejati dimulai. Karena mengasihi Tuhan bukan hanya berkata, "Tuhan, aku mengasihimu," tetapi berkata, "Tuhan, aku akan mengikutimu bahkan ketika itu sulit." Dan ketika kita terus memilih Dia, sesuatu yang indah terjadi. Hati kita mulai berubah. Apa yang dulu terasa berat menjadi bermakna. Apa yang dulu terasa sebagai pengorbanan menjadi sumber sukacita. Karena perintah Tuhan bukan untuk membebani kita, tetapi untuk menuntun kita kepada kehidupan yang diciptakan bagi kita. Dan disinilah contoh Kardinal Sin kembali. Dalam saat penuh ketakutan dan ketidakpastian, ia tidak memilih yang mudah. Ia memilih yang benar.
Dan pilihan itu mengubah sebuah bangsa. Dengan cara yang sama, Yesus mengundang kita untuk menghidupi kasih yang sama. Maka, saudara-saudari, dalam waktu doamu hari ini, saya mengajak untuk merenungkan hal ini. Apakah aku mengasihi Tuhan hanya ketika aku menginginkannya? Atau aku tetap mengasihinya bahkan ketika sulit? Karena kebenarannya, kasih yang hanya berdasarkan perasaan akan memudar. Tetapi kasih yang memilih Tuhan akan bertahan. Dan inilah janji indah dari Yesus. Ketika kamu mengasihinya dengan cara ini, bukan hanya dengan emosi, tetapi dengan ketaatan, Ia akan menyatakan dirinya kepadamu. Bukan hanya dalam perasaan yang sementara, tapi dalam hubungan yang mendalam. Dan suatu hari kamu akan menyadari bahwa perintah-perintah yang dulu terasa berat sebenarnya menuntunmu kepada kebebasan selama ini. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jika kamu merasa ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan sedikit inspirasi hari ini. Terima kasih sudah bergabung kembali. Saya harap bisa bertemu lagi Senin depan. Dan seperti biasa, saya ingin mengingatkan kita semua untuk tetap terbuka terhadap rahmat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, terima kasih karena telah mengutus Yesus, Gembala kami yang baik, yang telah menyerahkan hidupnya bagi kami. Ajarlah kami untuk mengasihi, seperti Dia mengasihi, dengan keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan. Berikan kami rahmat untuk peduli kepada sesama. Bukan hanya ketika mudah, tetapi terutama ketika sulit. Semoga hidup kami mencerminkan kasih Sang Gembala baik. Dalam segala yang kami lakukan, kami mohon ini dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.